Waduhku buah mangga, sampai jumpa di Gelenda Pengetahuan Wido. Kali ini saya ingin membahas sawit kembali. 3 indikator sustainable lingkungan yang dimiliki sawit. Dilansir dari Warta Ekonomi, masyarakat Eropa mengonsumsi 4 minyak nabati utama, yaitu minyak rapeseed, minyak sawit, minyak bunga matahari, dan minyak kedelai. Minyak nabati yang dikonsumsi masyarakat di kawasan tersebut diharuskan sesuai memenuhi aspek sustainability. Melansir laman Palm Oil Indonesia, berikut 3 indikator sustainability yang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui minyak nabati mana yang relatif lebih sustainable. Produktivitas tanaman kelapa sawit merupakan minyak nabati paling produktif karena mampu menghasilkan minyak mencapai 3,36 ton per hektar per tahun. Sedangkan produktivitas tanaman minyak nabati lainnya lebih rendah dibandingkan kelapa sawit. Bahkan produktivitas minyak per hektar yang dihasilkan kelapa sawit adalah 8-10 kali lipat dibandingkan minyak nabati utama yang lainnya. Kebutuhan lahan untuk menghasilkan 1 ton minyak, maka perkebunan kelapa sawit membutuhkan lahan yang relatif sedikit, yakni hanya 0,26 hektar dibandingkan lahan yang dibutuhkan tanaman kedelai, rapeseed, dan bunga matahari untuk menghasilkan volume minyak yang sama. Bahkan kebutuhan lahan minyak nabati lain untuk menghasilkan 1 ton minyak yakni 4-7 kali lipat lebih luas dibandingkan kebutuhan lahan minyak sawit. Penggunaan input produksi. Selain menghasilkan minyak yang lebih banyak, kelapa sawit juga efisien dalam penggunaan input produksi loh. Untuk menghasilkan 1 ton minyak, pengguna input pupuk dan pestisida pada tanaman kelapa sawit lebih sedikit dibandingkan tanaman minyak nabati. Bahkan, penggunaan pupuk dan pestisida yang diaplikasikan ke minyak nabati utama lainnya mencapai 2-7 kali lipat lebih banyak dibandingkan kebutuhan input produksi minyak kelapa sawit. Pupuk dan pestisida yang diaplikasikan pada tanaman tidak semua terserap oleh tanaman. Sebagian terbuang sebagai emisi atau polutan yang mencemari tanah dan air yang beresiko mencemari kehidupan biota tanah maupun perairan. Penggunaan input pupuk dan pestisida pada kelapa sawit yang lebih sedikit juga akan menghasilkan polutan air. Tanah juga akan lebih sedikit dibandingkan tanaman minyak nabati lainnya, dan begitupun sebaliknya.